Oke, halo semuanya. Jadi kali ini adalah saya akan berbagi pengalaman. Setelah 1 bulan lebih saya pakai Windows 11. Ya, Windows 11. Saya eh, apa ya? Nggak nyangka kalau saya bakalan upgrade ke Windows 11 karena rencananya dulu itu saya nggak akan upgrade karena saya takut nanti tambah berat gitu. Saya takutnya begitu. Tapi ternyata pada akhirnya saya upgrade juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya itu jadi laptop saya itu ada masalah sama layarnya, yaitu bergaris-garis tapi sembuh sendiri. Ya, saya pikir itu kan software kan, tapi saya udah utak-utik lah install ini apa segala macam, update drive apa saja, tetap aja kambuh-kambuhan terus itu masalah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk cobalah saya upgrade ke Windows 11 karena pasti software-softwarenya lebih baru dan pasti drive-nya apa segala macam lah saya nggak paham, pasti lebih baru gitu. Tapi ternyata setelah saya upgrade, layar saya masih sering seperti itu. Layar laptop saya ini masih bergaris-garis ya. Oke, jadi sebelumnya aku mau bahas dulu spek laptop saya. Jadi laptop saya ini adalah Asus A412DA. Ini yang VSD Ryzen 3 3200U. RAM-nya saya sudah upgrade ke 8 GB dan uh, dia sudah menggunakan SSD dari siapa ini? Adata ya, dari Adata 256 GB. Adata XPG 8200X. Bisa cek di YouTube saya, ada reviewnya. Saya juga pasang itu SSD sampai jadi, bisa ditonton videonya. Dan saya sudah upgrade gitu ya. Dan ternyata setelah saya upgrade, saya tidak mengalami perubahan di performa yang begitu ketara ya. Saya nggak merasakan bahwa ada perubahan di performanya gitu loh. Aku kurang tahu ya kalau untuk yang main game, karena saya nggak pernah main game. Saya hanya ngedit video, kadang ngedit video, ngedesain juga. Dan rasanya nggak ada yang berubah. Windows 10, Windows 11 yang saya rasakan sama aja. Saya pakai software kayak Adobe Premiere Pro, OBS buat rekam ya. Untuk Affinity Designer saya pakai itu. Dan rasanya biasa aja, nggak ada perubahan. Nah, itu yang pertama ya, masalah performa. Saya merasa ini nggak ada perubahan. Kalau menurut saya ya. Terus sebentar saya inget-inget dulu ya, takutnya lupa. Oh iya, hampir ya saya lupa. Ini sudah SSD ya. Perlu di garis bawah ya. Ini SSD. Kalau SSD Windows 11 pasti enak lah. Nah, Windows 10 aja harusnya SSD loh. Ya, itu yang saya peringatkan buat teman-teman. Kalau masih Windows 10 belum SSD, upgrade SSD dulu. Jangan pakai hard disk tapi upgrade ke Windows 11. Itu bakalan stres beneran. Saya nggak nggak bohong, nggak, saya merasakan perubahan ketika saya pakai SSD, bener-bener kenceng banget. Oke, langsung saya akan bahas di itunya, di user interface-nya. Seperti dilihat di sini kosong semua ya. Ini bukan saya setting karena mau rekaman terus saya kosongin begini, enggak ya. Ini emang sengaja. Emang saya kalau di laptop saya kosongin semua di sini. Bahkan kadang itu saya ilangin ini ya loh. Nah, hilang semua. Nggak ngerti ya, saya suka aja gitu. Jadi ya kelihatan ada berantakan gitu, rapi. Cuma ada logo saya di sini. Nah. Oh, ini hilang ya? Oh, ini hilang. Aku baru sadar ternyata di Windows 11 kalau misalnya kita klik di sini, nanti ada kotakan gitu. Oh, ini nggak ada. Windows 10 ada nggak sih? Saya lupa beneran. Cuman dulu aku ingat ada yang seperti itu. Oke, kita bahas user interface ya. Malah jadi lari kemana-mana. Yang pertama, jelas ya, saya merasa kaget ketika si starnya ini jadi ke tengah ya. Jujur aja aku kurang kurang suka ya, kayak jadi kayak kayak Mac OS. Kayak Mac OS. Padahal menurut saya Windows ya udah di sini aja gitu, di sini aja jadi ciri khasnya Windows. Tapi malah Microsoft
memindahkannya ke tengah seperti ini. Aku nggak tahu ya apakah ini ada pengaturannya biar bisa ke sini lagi, apakah emang defaultnya memang di sini nggak bisa diubah-ubah, saya juga kurang tahu gitu ya. Terus icon-iconnya ini aku suka banget, ini bener-bener aku suka banget karena wah ini keren banget sih. Desainnya flat seperti ini dan bener-bener keren banget beneran. Aku suka banget daripada Windows 10 ya, apalagi Windows di bawahnya 7 gitu, 8 ini lebih bagus lagi menurut saya gitu ya. Mana sih coba ini loh di icon-icon ini ya. Nah icon ini ya kayak dokumen, desktop, musik, ini video, ini sumpah ini aku suka banget upgrade yang sangat-sangat mantap dari Microsoft menurut saya. Kayak apa lagi ya, di bagian sini ininya ya. Nah ini ada pengaturan untuk cahaya tuh, cerah ini paling 0, aku biasanya 0 sih, dan ada untuk ininya. Aku juga suka dengan ini apa ya, aku suka banget yang ini nih. Jadi lebih mudah. Kalau Windows 10 aku sumpah aku lupa seperti apa Windows 10. Terus jadi rounded seperti ini aku suka banget sumpah. Rounded seperti ini aku suka banget daripada kotak yang di Windows 10. Ya bentar ya, kita ingat-ingat lagi, takutnya lupa. Saya ngomong ini nggak ada skrip ya, saya langsung ngebacot aja. Oke, udahlah ya masalah user interface. Pokoknya aku suka banget sama ini, desain user interface-nya si Windows. Saya cuman di bagian sininya aja, kenapa ditaruh tengah gitu, di sini aja gitu loh. Oke, apalagi ya, oh ya aku mau cerita sedikit apa yang bikin saya kaget pas aku pakai Windows 11 ini adalah di itunya masalah drag and drop. Aku waktu pertama pakai Windows 11 ini aku kaget banget, ternyata dia nggak bisa drag and drop secara langsung ya. Biasanya kan saya kalau ngedesain atau ngedit video itu kan itu ya, kita nggak pernah tuh kita fill terus apa namanya open atau import gitu ya, nggak pernah saya pasti langsung pakai sistem drag and drop gitu. Coba kita cari foto dah, ini nah foto. Nah ini nggak bisa drag and drop, dulu itu aku kaget banget tuh, aku nggak bisa gitu loh. Dah aku nggak bisa, dan ternyata memang bukan nggak bisa, emang ada cara lain dirubah sama Microsoft ya. Aku nggak tahu kenapa dirubah ya, padahal ini fitur yang sangat memudahkan ya. Nah untuk yang belum tahu ya, nih saya kasih tahu caranya itu, kalian klik dulu ininya seperti ini, seperti biasa ya, kalian tahan terus klik Alt plus tab, nanti akan keluar seperti ini. Nah caranya adalah Alt-nya kalian langsung lepas. Nah nggak, bentar, ini nggak jelas, saya ngomong nggak jelas beneran. Gini, klik dulu seperti ini kan masih nggak bisa, klik Alt lalu tab langsung lepas. Nah klik Alt tab langsung lepas, klik tab lagi untuk pilih aplikasi apa yang mau dimasukin gambar ini gitu kan. Nanti ya klik tab lagi, tab. Nah misal Affinity ya udah diarahin ke Affinity, terus kita lepas Alt-nya, bam langsung jadi. Cara pertama bisa masuk seperti ini. Dan cara yang kedua itu di itu loh, apa namanya, apa sih namanya, aku lupa ya caranya. Nah pokoknya posisi seperti ini loh, yang posisi kayak gini nih. Mohon maaf ya, saya kurang tahu karena aku nggak pernah pakai fitur ini, aku nggak bisa. Pokoknya, nah kan seperti ini, kan bisa ini di sini ada satu lagi nih, sumpah, oh ini ya, oh nggak, sorry udah kita skip ini. Pokoknya seperti itulah intinya, saya kurang tahu masalah drag and drop, saya kaget tapi ternyata memang ada solusinya. Oke, apalagi nih yang perlu kita bahas di Windows 11. Bentar saya ingat-ingat lagi ya.
Oke, udah inget. Jadi saya itu sering banget ngecekin task manager ya kan. Dulu kalau kita nyari task manager itu klik kanan, task manager gitu. Ini nggak bisa bos, langsung taskbar setting. Dari kita cari di taskbar setting ini nggak ada bos, nggak ada task manager. Mana taskbar setting di sini adanya. Dulu aku kaget banget, wah ini mana task manager gitu kan. Padahal saya sering banget ngecekin. Ternyata pada akhirnya saya nyari di sini. Agak ribet gitu. Dulu itu sih yang aku alami. Kaget ketika nyariin task manager di sini, kiri kanan task manager nggak ada ya. Itu kaget sih. Terus apalagi ya? Apalagi nih? Itu. Ini dia. Yang bikin aku kaget juga masalah copy dan cut. Dulu itu klik kanan pasti copy nih, di sini copy nih. Saya nyariin mulu. Ternyata kopinya di sini. Ini copy, ini cut, ini rename, ini hapus. Ini memang mempermudah, aku suka banget juga. Tetapi waktu pertama kali saya upgrade ke Windows 11 ini bikin saya pusing juga. Wah, ini mana kopinya? Kopinya di sini. Sebenarnya masih bisa dilihat ya settingan yang dulu bisa kayak gitu. Caranya seperti itu tadi. Ini klik show more option, nanti keluar seperti yang dulu ini, sama persis kayak yang dulu. Copy gitu. Dulu kan saya nyarinya begitu. Kalau dulu kan langsung muncul seperti ini, tapi kalau sekarang udah enggak sih. Apalagi nih yang perlu kita bahas, yang saya tahu ya, yang saya alami pengalaman pakai Windows 11 ini. Sebentar, kita ingat-ingat lagi. Ternyata untuk melihat task manager itu bisa di sini. Klik kanan, nah, task manager. Oh bisa ya, aku nggak tahu ya. Oh ini apa ya? Wow, ada task manager ke explorer. Bisa dari sini sih. Atau mungkin ini shortcut mungkin ini ya. Tadi shortcut mungkin ya. Oh iya, aku baru tahu sumpah. Aku baru tahu. Emang aku nggak pernah nge-explore Windows 11 ya. Benar-benar ini pengalaman saya ketika pakai si Windows 11 ini. Pokoknya itu aja ya yang ingin saya kasih tahu di Windows 11. Sumpah ini video nggak penting banget ya. Yang dibahas itu cuman hal-hal umum banget. Sebentar kita coba ingat-ingat lagi. Udah lah ya gitu aja ya. Saya lupa apa yang mau saya omongin. Pokoknya tadi ya yang kesimpulannya adalah Windows 11 ini update-nya itu benar-benar memperbarui user interface-nya, jadi enak banget dilihat, itu bagus banget kalau menurut saya ya. Terus ya itu sih yang paling utama, dan pokoknya ini nyaman untuk dipakai untuk produktivitas beneran. Saya pakai ini udah waduh 2 bulan lebih kayaknya ya, dan emang mantap, dan saya merasa ini kayaknya sama aja kayak Windows 10 ya, nggak nggak bikin lelet, bener-bener performanya sama aja menurut saya loh ya. Yang penting udah SSD aja udah pasti enak ya. Oke, mungkin segitu aja yang saya bisa ngomongin. Sorry banget kalau saya ngomong masih muter-muter dan kelihatannya kayak nggak penting gitu, tapi ya ini pengalaman saya pakai Windows 11 gitu setelah setelah lama, dan saya merasa nyaman banget, nggak ada masalah yang aneh-aneh, cuman masalah drag and drop aja itu, dan memang udah ada solusinya itu, dan mulai terbiasa juga. Biasanya langsung teredit, sekarang harus ALT tab gitu. Oke, terima kasih, segitu aja yang bisa saya kasih tahu. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.